Oke, rekan-rekan, selamat sore, selamat datang lagi. Sore hari ini kita akan bicara sebuah aliran yang apple to apple dengan aliran utilitarian, yaitu aliran penghormatan pada martabat pribadi manusia. Nah, sambil menunggu yang lain, mari kita mulai dulu. Saya akan bicara dengan Putra Sasongko. Silahkan Putra Sasongko menyalakan kamera. Oke, Putra Sasongko ya. Pernah membuat keputusan yang lumayan besar dalam hidup kamu sejauh ini? Keputusan apapun ya. Kalau besar sih kayaknya belum pernah Romo ya. Oke, suaranya agak dikerasin dikit, agak kurang terdengar. Kalau keputusan yang besar gitu kayaknya belum pernah Romo. Oke, keputusan yang lumayan besar yang membuat kamu butuh pikir gitu ya. Yang penting di situ. Apa ya? Ini sih Romo, keputusan untuk ingin sekolah di sini atau di Papua sih. Itu yang Oke, ya. menurut saya cukup sulit. Oke, waktu itu cara kamu mengambil pilihannya gimana? Gimana kamu akhirnya memutuskan sekolah di sini dan tidak memilih sekolah di Papua? Pro kontranya, apa yang membuat kamu lebih berat ke sini daripada ke Papua? Yang saya pikirkan sih pertama lingkungannya dan juga apa ya? Ya lingkungan sekitarnya sih Romo yang saya utamakan. Oke, Saya lebih nyaman, ternyata saya lebih nyaman di Jogja sih. Kalau di Papua, lingkungan sekitarnya gimana? Sehingga kamu merasa itu menjadi poin yang paling tinggi ya dalam pengambilan keputusan kamu. Kalau di Papua itu menurut saya lebih monoton gitu Romo. Jadi membosankan bagi saya. Oke, meskipun kamu tinggal di sana ya. Iya. Oke. Jadi lingkungan itu mendapatkan tempat yang paling tinggi. Kalau selain lingkungan, apa saja sih selain lingkungan? Apakah kamu cuman mempertimbangkan satu faktor itu atau ada faktor lain yang kamu gunakan untuk mengambil keputusan akhirnya memutuskan untuk kuliah di Jogja? Mungkin juga karena teman-teman saya yang mulai sudah banyak yang pindah juga Romo. Oke, teman kamu juga kuliah di luar Papua ya? Iya. Oke, dan mungkin karena kesebayaan atau persahabatan ya, itu juga menjadi penting. Kebanyakan juga di Jogja atau di kota-kota lain? Kebanyakan sih di kota lain, Romo. Oke, ya. Silakan Putra Sasongko, kamu milih salah satu temanmu di kelas ini ya. Boleh yang satu angkatan, boleh yang kakak kelas ya, beberapa kakak kelas kamu. Atau siapapun yang kamu pengen orang itu, mungkin belum pernah bicara ya di kelas kita. Mungkin Fabian Andre, Romo. Oke, Fabian Andre ya. Silahkan Fabian Andre, kamu menyalakan kamera kamu. Ya, Romo. Oke ya, Fabian Andre. Pernah buat keputusan yang lumayan memusingkan? Yang lumayan berpikir ya? Tadi teman kamu memutuskan kuliah di Jogja daripada kuliah di Papua, dan dia bilang lingkungan sekitarnya kayaknya akan lebih mendukung dia untuk kuliah kalau dia pindah lokasi ya dari Papua ke Jogja. Lalu teman-teman dia juga ternyata mengambil hal yang serupa sehingga itu menguatkan sahabat kita untuk kuliah di kota lain, tidak di tempat dia tinggal ya. Kalau Andre pernah punya keputusan apa yang menurut kamu lumayan mengajak kamu pikir ya untuk ambil keputusan? Ini sih Romo, kalau yang sekarang ini mungkin keputusan buat mau KP di mana. Oke.
dari semua tempat yang ada di dunia, pertimbangan kamu apa sih memilih sebuah tempat KP? Karena tuh lingkungan kerjanya itu. Kamu pengen lingkungan kerja yang gimana? Yang challenging, yang suportif untuk kamu, lingkungan yang sama sekali baru, atau lingkungan yang kamu pengen lebih familiar, atau gimana? Lingkungan yang sportif ya, supaya bisa membangun juga. Pas besok kerjanya tuh kayak gini, ya bisa tahu. Jadi kira-kira ya, agak terhubung dengan future karir kamu ya? Iya, Romo. Sudah dapat pilihan kira-kira mau KP kemana? Masih bingung belum ini. Masih bingung, tapi di kota ini atau di kotamu atau di kota lain? Mungkin masih ada 2 pilihan sih, Romo. Kalau nggak di Yogyakarta, mungkin di Cikarang, Romo. Oke, kalau di Jogja di mana sih kamu pengen KP-nya? Belum. Ya, meskipun masih cari-cari belum official ya. Oh, masih cari-cari ya. Tapi kamu pengen tempat yang mudah-mudahan ada hubungannya ya dengan karir kamu di masa depan ya. Jadi tidak mulai adaptasi dari nol gitu. Oke, ada preferensi perusahaan besar, perusahaan kecil gitu? Mungkin kalau untuk perusahaan besar seperti Shopee, Google, itu lebih jadi preferensi kamu ya? Iya, Romo. Gimana dengan korporasi-korporasi yang kita sebut aja ya, entah itu startup atau lagi growing kayak gitu? Mengapa kamu lebih memilih yang sudah gede dan mungkin mapan ya di Indonesia dibandingkan dengan yang lumayan baru, mungkin sedang tumbuh, belum sebesar yang korporasi-korporasi itu? Mungkin kalau saya gini, Romo. Kalau milih yang gede itu kita belajar dari ilmu dari yang perusahaan yang udah besar, udah lama. Kan di sana masih banyak ilmu-ilmu yang baru yang bisa untuk bekal kita ke depannya. Misal kita nggak kerja di situ lagi kan bisa membantu yang startup. Kalau langsung di startup kan kita belum tahu ini mau dibawa kemana gitu, Romo. Oke ya, ini mengingatkan saya suatu kali saya pernah satu meja ya dengan CEO-nya IDN Media, Winston ya, dan waktu itu dia persis seperti Fabian ya. Waktu itu dia kan sebenarnya jurusannya accounting ya, pokoknya terkait dengan ekonomi lah. Lalu dia itu diberi 2 pilihan ya. Yang pertama di sebuah perusahaan besar, saya agak lupa ya, apakah di Google atau di mana, di Singapura ya. Ini gajinya lebih kecil daripada di korporasi akuntansi yang juga sangat bergengsi, itu gajinya jauh lebih besar. Nah, Winston itu ditanya bapaknya ya, akhirnya which one do you want to choose gitu ya. Kalau dilihat-lihat mestinya ya, kalau kita cuma mikir uang, mestinya in favor pada korporasi yang lebih kecil dan memberi gaji gede pada dia dibandingkan dengan korporasi besar yang dia nggak dapat gaji sebanyak. Nah, waktu itu Winston pikir-pikir dan dia bilang experience itu penting sih buat dia. Maka dia memilih tidak di korporasi yang lebih kecil tapi gajinya lebih gede, tetapi di korporasi besar yang gajinya lebih kecil. Dengan alasan dia bisa belajar banyak banget di situ. Dan itu dia bilang ketika dia mendirikan IDN Media, itu nggak pernah terlupakan. Gegara saya bekerja di korporasi besar, meskipun uangnya kecil sampai waktu tertentu, tetapi itu membangun reputasi dia. Ya. Dan dia bilang experience itu harus didahulukan daripada ketahanan finansial pada waktu itu. Padahal dia bilang ya hidup saya lumayan pas-pasan sih sebagai seorang graduate dari Amerika ya. Jadi saya harus mengetatkan pinggang saya dulu selama beberapa waktu ya, sebelum kemudian dia mendirikan IDN Media ya. Oke, Fabian, yuk kamu tunjuk teman kamu satu lagi. Ya.
entah yang belum pernah kamu dengar di kelas ini suaranya. Ya. Kita akan pelan-pelan masuk ke aliran etika yang kedua, yaitu penghormatan pada martabat manusia. Dan ini berarti kita memberikan perhatian pada sisi yang tidak selalu terbesar. Ya. Gimana, Fabian? Sudah ketemu? Ini Romo, Julius Aryan, Romo. Oke, Julius Aryan. Halo Romo ya. Yuk, ya. Silahkan kameranya dinyalakan. Oke, Julius Aryan. Pernah buat keputusan yang lumayan rumit, complicated, Julius Aryan? Pernah Romo, tapi mungkin nggak terlalu rumit Romo. Oke, nggak apa-apa. Keputusan apa waktu itu Julian? Dan pilihan-pilihannya apa saja? Waktu itu sebenarnya simpel sih Romo. Waktu itu ditawarin untuk, bukan tawarin sih, punya keinginan untuk cat motor Romo. Terus kan diskusi sama kakak saya, warna yang sesuai, yang bagus tuh apa. Ya pas itu sedikit kebingungan juga Romo, makanya panjang Romo apanya, memutuskan warnanya tuh lama gitu Romo. Oke, waktu itu kamu sudah disadar atau belum disadar? Sudah Romo. Wah, harusnya pilihan warnanya nggak perlu bingung lagi kalau udah disadar ya. Mestinya ya, marun ya. Ya. Paling kombinasi sama kuning ya. Jangan abu-abu ya, itu warnanya UGM ya. Jangan biru, itu warnanya UNY ya. Jangan hitam, karena itu warnanya UII ya. Oke, akhirnya gimana setelah bingung agak lama? Akhirnya mau nyamain dari STNK aja Romo. Oke, nyamain dari STNK. Ya, warna merah Romo. Oke, warna merah. Warna merah punya tempat di hatimu lebih daripada warna-warna lain? Sebenarnya tuh ngikutin dari STNK Romo, makanya milih warna merah. Oke, simpel aja ya. Pokoknya ya. di STNK warnanya merah. Di sini akhirnya pilih warna motor juga merah gitu ya. Ya Romo. Oke, Julius Aryan. Terima kasih ya. Teman-teman, itu adalah keputusan kecil ya. Julius Aryan boleh remove spot. Itu adalah keputusan kecil yang kita buat ya, teman-teman. Nah, kalau keputusan itu kita lakukan juga ya di korporasi, nanti tempat kalian akan bekerja. Kira-kira korporasi kalian itu mengikuti aliran etika yang mana ya? Nah, kita akan mencoba untuk unboxing ya beberapa korporasi berikut aliran etika seperti apa yang dihidupi oleh korporasi. Nah, saya cari-cari ya contoh yang bisa terkait dengan etika penghormatan pada martabat pribadi ini ternyata tidak gampang juga ya. Maka saya akhirnya lari ke Apple soal aksesibilitas. Nah, nanti setelah tayangan ini silahkan kalian menanggapi kira-kira apa sih yang menurut kamu istimewa dari korporasi Apple ya. Nanti Mbak Jessica Juliani ya, siap-siap. Mari kita saksikan apa sih yang menarik dari promosi Apple ini, dari advertisement-nya Apple ini. But that's not the way I see it. You can catch up with friends. Ready? You can capture a moment with your family. One face, small face, focus lock. And you can start the day bright and early. You can take a trip to somewhere new. You can concentrate on every word of a story. A bird began to sing. Jack opened his eyes.
You can take the long way home. Or edit a film like this one. When technology is designed for everyone, it lets anyone do what they love, including me. Oke, filmnya enggak panjang-panjang, Mbak Jessica Juliani. Silahkan Mbak Jessica menyalakan kameramu. Mbak Jessica Juliani. Iya, mau hadir. Oke, ya. Mbak Jessica, kalau kamu kuliah di TI, sering nggak sih kata aksesibilitas itu disebut-sebut dalam mata kuliahmu? Tidak terlalu sering, Mo. Nggak terlalu sering. Oke, tapi kamu nangkep nggak sih aksesibilitas itu apa kira-kira? Di Gereja Kota Baru ada tuh ya. Kamu kata lagi neng gereja ya. Yuk Jessica, aksesibilitas apa sih? Sejauh kamu tahu ya, kalau di kelas TI kamu jarang-jarang dengar kata itu ya. Sehingga misalnya sebuah tempat menjadi aksesibel, sebuah perangkat menjadikan seseorang dengan difabilitas itu memiliki aksesibilitas. Mudah-mudahan membantu kamu ya. Aksesibilitas itu kayak mudah untuk diakses gitu. Jadi kalau misalkan tadi yang ada di videonya Apple itu, teknologi itu jadi membuat teman-teman yang difabel itu bisa menggunakan teknologi tersebut begitu. Oke ya, jadi teman-teman difabel yang kadang-kadang kita lupakan ya, tidak hanya dalam dunia sains dan teknologi, tetapi juga dalam bidang-bidang lain ya, termasuk dalam bidang agama ya. Misalnya sejak awal ya, sebuah gereja mungkin tidak didesain untuk mereka yang dengan difabilitas ya. Tetapi karena kita mulai sadar, ternyata di antara umat, apalagi ini yang rabu-abu ya, pada di gereja, ini kan butuh ya akses untuk masuk gereja ya. Maka akses untuk mereka yang difabel ya, apakah itu undang-undangan ya, yang lebih ramah, yang lebih landai ya, tidak undang-undangan, sehingga mereka bisa kita dorong ya, atau mereka tanpa kesulitan untuk mencari space ya, misalnya di beberapa lokasi itu diberi tanda bahwa ini tempat duduk untuk mereka. Nah, kalau kalian omong sains dan teknologi, kaum difabel ini sering kalian bayangkan nggak sih ketika kalian entah menciptakan sebuah produk atau memikirkan sebuah produk itu, kaum difabel ini sudah sering kalian sertakan nggak sih dalam pertimbangan pengambilan keputusan atau apa gitu? Beberapa mungkin ada mau yang mempertimbangkan. Kalau yang paling sering ditemui itu seperti tampilan website yang mendukung orang yang buta warna biasanya. Biasanya lalu ininya apa? Sehingga mereka bisa mengakses itu. Kalau biasanya ada website yang menggunakan indikatornya itu menggunakan warna. Jadi ini ada tanda khusus yang supaya orang buta warna itu bisa memahami juga begitu. Oke, ya. Terima kasih Jessica Juliani. Aksesibilitas ya. Kita mungkin juga perlu belajar ya, biar tidak belibet omong tentang aksesibilitas. Oke, Jessica mau siapa untuk melanjutkan percakapan kita ini, Mbak Jessica? Sebut salah satu teman kamu di kelas ini.
Bernardus Enrico, Pak. Pak. Oke, Bernardus Enrico. Yuk, Bernardus Enrico. Ya. Di manakah kamu, Bernardus Enrico? Ini Romo. Ya, ya, sebentar ya. Oke, Bernardus Enrico. Aksesibilitas. Kata ini sering kamu dengar nggak sih di TI? Kalau di TI sih mungkin kurang sering ya, Romo. Tapi untuk di dunia teknologi itu sudah lumayan sering, Romo. Kira-kira apa ya? Mengapa ya di TI malah jarang disebut ya? Kurang tahu juga, Romo. Kalau di dunia teknologi yang lain, biasanya disebut dalam kaitan dengan apa sih, Bernardus Enrico? Biasanya itu kayak suatu fasilitas gitu, Romo. Suatu fasilitas yang yang disediakan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu, mungkin, Romo. Oke. Menurut kamu produk-produk teknologi ya, mungkin tidak harus dari TI ya, teman-teman TI, tapi biasanya kan kalian kolaborasi ya. Menurut kamu ya, sudah banyak nggak sih teknologi yang didesain untuk mereka yang memiliki difabilitas atau menyandang difabilitas? Yang saya tahu sudah cukup banyak sih, Romo. Ya. Contohnya itu tadi yang untuk orang buta warna itu sudah cukup banyak, Romo. Oke, ya. Jadi terutama untuk yang ini ya, misalnya penglihatan seperti itu ya. Yeah. Oke, kalau di Indonesia sendiri, apakah kurang lebih sudah sudah fairly distributed ya? Jadi sudah mungkin di dunia sudah banyak, tetapi bisa jadi di Indonesia masih jarang ya. Kalau kamu sendiri mencoba melihat ya, benda-benda atau barang-barang yang diproduksi untuk meningkatkan aksesibilitas mereka yang difabel. Kalau di Indonesia sendiri, kamu melihatnya gimana? Kalau gampang ditemukan atau masih sesuatu yang jarang dan mungkin lalu berefek pada biaya ya, mahal ya? Ya mungkin cukup jarang sih, Romo, kalau melihat di Indonesia itu. Contohnya itu untuk yang kan di jalan-jalan trotoar tuh kayak ada untuk yang membantu orang buta itu, Romo. Yang kuning itu ya? Ya, nah itu biasanya kan disalahgunakan sama orang-orang untuk berjualan atau mereka pokoknya mereka tidak terlalu aware gitu sama hal-hal seperti itu, Romo. Oke ya, jadi mungkin sudah ada kesadaran, tetapi perilaku mayoritas ya, orang-orang yang tanpa penyandang difabilitas mungkin belum terlalu aware ya. Oke, terima kasih Bernardus Enrico. Kamu boleh nyebut satu teman kamu lagi. Oke, sebentar, Romo. Ya, cari-cari dulu nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman, nanti kita akan coba ngobrol ya. Aliran etika ini memberikan tempat pada mereka yang seringkali dipandang minoritas, kecil dalam masyarakat ya. Jumlah mereka kalau misalnya dihitung-hitung barangkali tidak masuk dalam hitungan kelompok yang cukup besar ya, sehingga kadang-kadang dalam pengambilan keputusan bisa jadi dikalahkan, sehingga sebuah produk itu kita tunda untuk produksinya ya, karena dipandang antara biaya dan manfaatnya tidak terlalu masuk perhitungan ya. Dan kalau kita melihat kepentingan mayoritas barangkali juga tidak menjadi kepentingan mayoritas ya, dan bahkan meskipun mungkin sudah ada aturan tetapi barangkali aturan itu masih sifatnya agak anjuran, maka sebagian korporasi barangkali juga tidak akan merespon dengan sangat segera ya kebutuhan misalnya untuk mereka yang dipandang minoritas ya dalam masyarakat kita. Oke, sudah ketemu? Siapa yang mau kamu ajak bicara? Mungkin Dwi Okta, apa? Oke, Dwi Okta Prinasti. Dwi Okta Prinasti? Iya, Romo. Oke, Dwi Okta Prinasti ya. Oke, menurut kamu, ini yang simpel-simpel aja ya, Mbak Dwi Okta Prinasti ya. Selain kaum difabel,
orang yang kamu pandang termasuk minoritas, dipandang dari kalian yang ada di dunia sains dan teknologi, siapa lagi sih, Mbak? Nah, yang kamu pandang mereka ini minoritas ya. Jadi kalau kita nggak memperhatikan, sering nggak terperhatikan ya, karena mereka bukan minoritas ya. Jadi jumlah mereka barangkali lebih kecil ya. Nah, yang kira-kira masuk minoritas selain difabel siapa lagi ya, Pak? Karena difabel aja yang sekarang sering kita lihat ya, dan saya beberapa kali karena ngajar di FST ya, itu beberapa teman kalian kan punya difabilitas juga ya. Beberapa tahun lalu ada teman kalian, saya kira dari TI ya, yang kampus Paingan itu agak kurang ramah ya untuk difabel ya, karena jalannya naik turun dan setelah itu naik tangga ya, meskipun ada lift ya, tapi kecil banget dan seringkali mayoritas malah menggunakan lift itu ya, sehingga yang difabel beberapa kali teman kalian itu harus diangkat oleh teman-teman yang lain ya, agar sampai ke kelas on time. Kira-kira selain kaum difabel, kelompok mana lagi ya, Mbak, yang boleh kita kategorikan sebagai minoritas? Kalau menurut saya, dalam hal teknologi ya Romo, dalam hal teknologi mungkin orang-orang yang usianya itu udah apa ya, kayak udah sepuh gitu loh. Kan jadi udah kayak berumur gitu. Jadi kan untuk penggunaan teknologi kadang masih gaptek ya gitu lansia ya. Untuk mereka kira-kira lalu produk-produk teknologi yang kayak apa sih, Mbak? Apakah boleh seperti yang kalian miliki, kalian gunakan itu kan misalnya banyak sekali fiturnya ya. Sehingga tapi buat kalian kan mencet-mencet fitur, nyoba-nyoba gitu enggak masalah ya. Kalau untuk orang tua kira-kira desainnya gimana ya, Mbak, biar mereka itu tidak bingung, friendly lah ya, user friendly untuk mereka ya. Kamu punya tips? Siapa tahu nanti Apple mendengarkan atau Samsung mendengarkan, terus kamu direkrut, wah Mbak Dwi Okta Prinasty ini menarik sekali ya, tak rekrut lah untuk dikerja di Apple ya. Nanti kita tinggal deal ya, Mbak Dwi Okta mau digaji berapa ya, maunya berapa ribu dolar ya. Yuk Mbak, untuk para lansia ini kamu punya catatan khusus nggak untuk korporasi-korporasi yang memang seperti Mbak Dwi Okta katakan, mungkin mereka bukan segmen yang paling besar, tetapi mengabaikan segmen itu juga tidak manusiawi ya pada akhirnya. Ya. Kita kurang bertanggung jawab lah. Kira-kira gimana, Mbak? Mungkin yang di voice-nya sih Romo, jadi lebih ke suara ditingkatin lagi. Oke, jadi apa ya, orang kalau apa ya mungkin mencari informasi juga gampang ya. Mungkin saya nggak tahu ya, kalian sering baca nggak sih kalau dikasih ada produk baru ada kertas itunya itu? Saya nggak tahu ya, kalian suka baca atau langsung panjat-panjat, udah tahu lah ya. Tapi juga ini ya, mungkin salah satu yang Mbak Dwi Okta sadari mungkin pendengaran mereka kurang ya, sehingga suaranya barangkali ya perlu didesain sehingga ramah untuk mereka ya. Oke, terima kasih Mbak Dwi Okta Prinasty. Ya, siapa tahu nanti Apple tertarik dengan gagasan kamu ya, atau Samsung ya. Oke, Mbak Dwi Okta, kamu boleh nunjuk teman kamu satu lagi. Oh ya, mungkin Landung Romo. Landung, yuk, Mas Landung Resi. Kita masih ya. Di mana kamu, Mas Landung? Di rumah, Romo. Oh iya, saya mencari kameramu tuh. Ya, Landung Resi. Nah, tadi dua teman kamu sudah mulai mikir-mikir ya. Minoritas kalau dipandang dari kalian yang setiap hari bergumul dengan sains dan teknologi mungkin jarang diomongin ya. Tadi aksesibilitas saja Mbak Jessica,
kayaknya nggak sering diomongin deh Romo di kelas TI ya. Nah, sekarang Landung, selain kaum difabel, lalu lansia, kalau menurut teman-teman TI ya, atau pokoknya lah dari TM, TI, lalu TE, itu minoritas itu yang kalian bayangkan siapa ya, Mas Landung ya? Mungkin kalau saya ini Romo, pendatang Romo, turis-turis Romo. Oke, pendatang turis-turis. Wah ini out of the box ya. Mungkin berbeda, berbeda bahasa. Menurut kamu apa sih yang sering dialami sebagai kesulitan untuk para pendatang atau turis? Katakanlah yang datang ke Jogja lah ya. Pertama bahasa Romo. Oke, kendala bahasa ya. Lalu dari sisi sains dan teknologi, kira-kira mau diterapi gimana ya kendala bahasa ini ya? Karena kan dari segi bangsa kan tidak hanya apa ya, kita nggak boleh menggeneralisir Londo ya, Londo itu macam-macam ya. Lalu kira-kira yang Landung bayangkan seperti apa? Mungkin itu Romo aplikasi yang buat terjemahan langsung gitu. Yang kamu bayangkan kan ya, kalau seseorang datang ke Jogja atau turis gitu ya, kan ini mereka hidup 24 jam sehari ya. Nah, dan kalau kita layani semua, mungkin nanti ini ya device-nya jadi berat sekali ya, karena harus melayani hampir semua kebutuhan mereka dari bangun sampai mau tidur ya. Menurut kamu yang harus jadi prioritas yang tadi ya, selain bahasa itu, apakah ada sesuatu yang lain yang kamu bayangkan? Maksudnya juga bahasa untuk kepentingan apa gitu ya? Kalau menurut kamu yang paling basic harus ada ya, karena Jogja kan meskipun ini ya, meskipun ini kota yang ramah dengan wisatawan, wisatawati, turis, gitu ya. Tetapi kan kita nggak bisa langsung memberi semua ya. Mungkin kita akan step by step gitu ya. Kita mulai dari apa dulu, lalu mungkin nanti teknologinya diperbaiki gitu ya. Harus mulai dari mana dulu sih, Landung? Apa ya Romo? Yang menurut kamu ini harus diberikan pertama ya untuk mereka yang datang ke Jogja sebagai turis asing. Bantuan yang membuat mereka tuh survive ya di Jogja ya. Misalnya kan bisa jadi ya, oh itu makanan yang di angkringan itu diterjemahkan semua ya, ya itu mungkin penting juga, tapi apakah itu harus menjadi sesuatu yang pertama ya? Mungkin apa ya Romo? Destinasi Romo. Oke, destinasi. Ya. Yang kamu bayangkan sebagai anak TI terkait dengan destinasi gimana, Landung? Mungkin nanti ada apa ya Romo? Teknologi yang nanti ngarahin kita bisa kemana aja sih kalau misal kita lagi di Jogja. Nah nanti udah ada transportasi yang udah menunggu dari situ. Nanti tinggal ke sana, lalu nanti habis itu mungkin bisa yang untuk ngarahin buat nginepnya kayak gitu Romo. Oke ya, misalnya ini juga sudah kelihatan ya di beberapa kota besar ya yang menjadi destinasi. Saya kebetulan pernah ke Spanyol ya, di Madrid dan Barcelona, lalu ke Valencia. Itu memang kota yang didesain untuk turis. Jadi jalan untuk pejalan kaki itu tidak seperti di Malioboro itu ya. Jadi yang di Malioboro yang kita sebut jalan utama itu ya itu jadi gangnya itu kayak gitu ya. Yang untuk pejalan kaki itu yang sekarang kita pakai untuk sepeda motor dan mobil itu ya. Luasnya itu kira-kira kayak gitu ya, dari pojok ke pojok itulah apa ya trotoarnya ya, sehingga orang jalan itu tanpa hambatan ya, tidak usel-uselan, tidak sek-sekan,
tapi betul-betul aksesibilitasnya itu terbantu ya. Dan waktu itu saya melihat juga ya transportasinya. Jadi di sana itu taksi untuk para turis itu mendapat prioritas. Itu sisi jalannya itu lebih gede daripada untuk yang kendaraan pribadi untuk orang-orang lokal. Sehingga turis itu tidak mengalami macet ya kalau di kota Madrid atau di kota Valencia atau di kota Barcelona ya, dan di kota-kota lain yang waktu itu saya kunjungi. Saya amazed sih bahwa sadar betul bahwa ekonomi Spanyol secara umum itu sangat bergantung pada turis, maka betul-betul service oriented ya pada turis ya. Lalu meskipun ketika di hotel ya, saya waktu itu pernah berantem dengan petugas hotelnya karena sama-sama tidak saling paham ya. Karena waktu itu di Barcelona sebenarnya di hotel yang besar loh teman-teman ya, termasuk hotel yang mahal. Tapi waktu itu saya agak berdebat dengan salah satu petugas hotelnya. Ini soal ini ya teman-teman ya, buat kita yang turis tapi nggak super rich gitu ya, tidak crazy rich gitu ya. Apa yang ada di hotel itu kan kita mesti tanya ya, ini bayar atau gratis gitu ya. Dan waktu itu rombongan dari Indonesia itu lumayan banyak yang 40-an. Maka lumayan kalau saya tanya sesuatu dan dapat kepastian itu akan sangat membantu ya. Dan waktu itu soalnya adalah soal makanan yang ada di kamar hotel. Waktu itu saya tanya mana yang gratis, mana yang harus bayar. Dan saya yakin betul petugasnya itu omong dan saya tidak salah tangkap sama sekali. Dia Inggrisnya nggak terlalu baik ya. Maka saya tanya pelan-pelan dalam bahasa Inggris, apakah ini gratis? Dan dia bilang gratis yang ada di kamar ya. Tetapi pada hari H kepulangan kami ditagih ya dengan makanan-makanan yang ada di dalam kamar hotel. Bahwa itu berbayar, tidak gratis. Maka saya waktu itu mengkonfrontasi ya, petugas Anda mengatakan bahwa snack-snack yang ada di kamar termasuk anggur dan macam-macam itu free of charge ya. Berarti kamu bisa ambil, kami bawa tanpa membayar sepeser pun. Ya. Tetapi kami dicegat di lobinya ya, bahwa kami belum membayar pengeluaran. Dan terjadilah perdebatan yang lumayan sengit dan ya kendala bahasa ya seperti yang Landung katakan ya. Itu menjadi dia bisa bahasa Spanyol, Inggrisnya nggak lancar, kita lumayan lancar bahasa Inggris, tapi Spanyolnya nggak lancar-lancar banget ya, cuman tahu dikit dan itu menjadi sumber misunderstanding. Waktu itu akhirnya saya bersikeras bahwa petugas Anda yang tidak memberikan informasi secara baik kepada kami, ya. Karena waktu itu saya jadi juru bicaranya dan sebagai tanda bahwa kami protes terhadap pelayanan Anda, ya. Semua makanan snack yang sebagian dari teman kami itu mau dibawa pulang ya, mau dibawa keluar dari hotel, ya secara demonstratif ya sudah kita letakkan di depan lobinya. Lain kali Anda harus punya orang yang bisa bahasa Inggris di hotel. Karena Anda mengganggu kenyamanan kami. Bayangin ya, orang Indonesia ke Spanyol berani omong kayak gitu ya. Tapi saya merasa terganggu sekali ya. Anda tidak punya pekerja yang bisa omong bahasa Inggris secara sangat baik. Saya sudah tanya jelas apa yang saya mau dan Anda tidak memberikan jawaban gara-gara Anda tidak bisa bahasa Inggris. Ya. Saya agak marah sih waktu itu ya. Karena teman-teman lalu minta saya ya konfrontasi aja karena sebagian udah dimakan, ada yang udah dimasukin tas dan kemudian harus dikeluarin lagi ya. Itu kendala bahasa ya yang bisa menghambat komunikasi kita. Oke, Landung, terima kasih. Kamu boleh nunjuk satu teman kamu, Landung, ya, untuk melanjutkan pembicaraan kita. Apa ya? Ya, sambil menunggu Landung untuk memutuskan siapa yang akan diajak bicara. Cristofani, Romo. Oh, Cristofani. Ya. Oke, Mbak Cristofani, silahkan menyalakan kamera kamu.
Nah, tema yang kita bicarakan ini dalam teks memang agak lebih rumit ya, teman-teman, meskipun dibuat oleh teman-teman yang pakar dalam ilmu sains dan teknologi dan moral, maka saya tidak akan banyak menggunakan yang ada di layar, tapi bisa kalian baca-baca ya. Kurang lebih yang kita bicarakan selama ini, sejauh ini, merangkum gagasan-gagasan yang ada di teks ya. Dan menariknya teman-teman adalah bahwa terutama dalam dunia sains dan teknologi ya, kadang-kadang yang kita jadikan partner dialog itu tidak selalu ada di tempat dan barangkali juga lebih terkait dengan produk ya. Nah, sementara minoritas ini perlu semakin kita pandang sebagai manusia. Dan meskipun barangkali kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan kelompok-kelompok minoritas ini, tetapi kita perlu selalu ya dalam pengambilan keputusan itu kita tidak bisa tutup mata terhadap kehadiran mereka. Dan bisa jadi, ini saya ketik ya, karena barangkali juga kosakatanya tidak terlalu familiar buat kalian di dunia sains dan teknologi, yaitu tirani mayoritas. Jadi mayoritas itu ternyata bisa berbahaya juga ya. Mereka bisa diktator juga ya. Misalnya atas nama kepentingan banyak, orang banyak, lalu kepentingan mereka yang minoritas lalu dikorbankan ya. Kalaupun tidak secara terbuka dikorbankan, mungkin lalu tidak terlalu diperhatikan ya. Sehingga misalnya ya teknologi-teknologi untuk mereka yang tadi lansia, lalu juga mereka yang orang asing ya, pendatang di lokasi yang baru, lalu juga mereka yang difabel itu belum terlalu berkembang ya dibandingkan dengan teknologi-teknologi yang memang didesain untuk mereka yang tanpa difabilitas, tanpa kesulitan terkait dengan tubuh mereka dan seterusnya. Oke, Mas Landung, jangan lupa untuk milih satu teman kamu. Nah, sekarang saya akan menampilkan lebih lanjut, lagi-lagi dari Apple ya. Saya memang agak curious, ketika saya mencari korporasi-korporasi besar juga ternyata tidak gampang ya. Nah, kira-kira ini memberikan pesan apa pada kalian yang di dunia sains dan teknologi? No great thing, no beautiful invention was created in a vacuum. It happens when we leave our comfort zone and come together. Embrace faiths, cultures, disabilities, differences. Embrace races, ages, ideologies, personalities, creating a tool or device nobody saw coming. Humanity is plural, not singular. The best way the world works is everybody in, nobody out. So who we're made of is everyone. Differences, not just celebrated, but essential. Many more women in charge, equal pay for equal work, everywhere. A new generation of Apple, more diverse than the one that came before. Open is not just who we are, but what we believe as a company. Because humanity isn't singular, it's plural. The truth is, we don't see things the same. The power is, we don't see things the same. Oke, Mas Landung sudah ketemu? Sudah tadi Romo Kristofani, Fani. Oke, Fani. Kristofani. Ya, Kristofani. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, Van, ya. Tentang siapa sih yang kalian bayangkan ketika kita itu bicara tentang minoritas, ya.
Mbak Fani bisa membantu melengkapi. Kira-kira kalau kita bicara tentang minoritas, siapa lagi sih Mbak Fani yang harus kita inklusikan? Nah, kita tadi udah ngomong ya, dari yang difabel, mereka yang lansia, terutama yang indera-inderanya semakin mengalami kemunduran ya, sehingga mereka perlu dibantu ya dengan teknologi yang ramah terkait dengan fungsi-fungsi tubuh mereka. Lalu tadi Landung sudah turis ya, di Jogja itu turis itu minoritas Romo ya. Pendatang itu minoritas, maka mereka dibantu agar mereka survive ya. Tidak cuma 2-3 hari di Jogja, tapi siapa tahu ya, dengan keramahan teknologi yang ditawarkan, mereka akan tinggal lebih lama ya. Nah, Mbak Fani, kelompok minoritas mana lagi yang harus kita inklusikan ketika kita omong tentang minoritas? Anak kecil, Romo. Anak kecil, ya. Wah, ini menarik sekali ya. Kamu suka anak kecil? Enggak sih, Romo. Kemarin kebetulan lagi ada di tempat umum, gitu, lagi ada di rumah sakit. Terus ada anak kecil yang kepisah dari orang tuanya, kayak orang tuanya kemana, anak kecilnya kemana. Ya. Itu sih. Terus bagaimana itu diatasi, Mbak Fani? Dia mungkin udah dikasih tahu sama orang tuanya kalau misalnya pisah itu langsung cari yang buat informasi itu loh. Oke, information desk ya. Ya pokoknya itu. Ke arah situ. Terus anaknya datang ke situ dan sebut nama orang tuanya. Jadi petugasnya manggil orang tuanya gitu sih. Oke, cara itu kan masih agak manual ya, Mbak Fandi ya. Kira-kira anak TI mikir teknologi apa ya yang bisa membantu anak ini sehingga nggak harus cari-cari information desk-nya, lalu lapor, saya anak hilang nih ya. Kira-kira yang bisa dibayangkan apa sih Mbak Fandi kalau seperti ini? Juga di tempat umum ya, tidak hanya di rumah sakit kan masih agak lokal ya. Tapi bayangkanlah misalnya di Malioboro itu ya, cari information desk-nya di mana ya? Kira-kira yang bisa dibayangkan apa, Pak? Itu sih gelang yang buat mengidentifikasi kayak gelang GPS gitu. Jadi kalau misalnya anaknya kepisah sama orang tuanya tinggal lihat dari GPS anaknya tuh sekarang ada di mana gitu. Oke, itu kayak jamnya itu ya, Titik Kamal sama Sugiono itu ya, anaknya itu ya. Jadi untuk melokalisir ya posisi anak itu berada, terutama kalau mereka berada terpisah ya dari orang tua. Jadi anak kecil. Oke, ini juga untuk teman-teman TM ya. Ini juga sebuah PR ya. Ada banyak fitur, terutama untuk anak kecil ini kan harus di-customize ya. Misalnya seat belt di mobil dan macam-macam itu ya. Atau tempat dudukan kalau keluarga punya anak itu kan tidak harus tempat duduknya itu dilepas lalu masuk mobil lalu pakai device yang lain ya, tetapi bisa langsung didesain sehingga anak kecil orang tua tidak kerepotan ya untuk melayani kepentingan anak kecil ya. Oke Mbak Kristofani, wah saya jadi mikir juga ya. Oh iya, anak kecil ya. Anak kecil kadang-kadang belum banyak kita perhitungkan ya di dalam teknologi. Oke, terima kasih Mbak Fani. Sekarang kamu boleh nunjuk teman kamu. Kira-kira teman-teman kamu masih bisa menemukan nggak? Siapakah minoritas selain anak kecil, turis atau pendatang, lansia, dan kelompok difabel? Ya, mari kita berimajinasi, guys. Karena kelompok anak kecil ini ternyata banyak ya. Dan nanti kalau kita hitung bahkan dari segi jumlah, mereka nggak bisa kita abaikan lagi keberadaan. Silahkan Mbak Fani, kamu mau ngeprank teman kamu yang mana? Mario Yulianto, Romo. Oke, Mario Yulianto. Oke, Romo. Oke. Kira-kira masih ada jawaban nggak sih Mario? Setelah teman-teman kamu sudah menyebutkan kelompok-kelompok yang kita masukkan dalam minoritas ya.
selain anak kecil, lansia, para pendatang, turis yang datang ke sebuah negara baru, lalu kelompok difabel, kelompok mana lagi sih yang kamu pandang masih menjadi minoritas, termasuk dalam dunia sains dan teknologi? Ini nggak sebenarnya sih nggak termasuk dalam dunia sains dan teknologi sih, cuman minoritas yang ku maksud di sini adalah kaum LGBT. Kaum LGBT, ya, oke. Ini juga kaum minoritas dalam arti sosial ya. Ini menarik juga ya, LGBTQ bahkan ya, seringkali istilah yang dipakai ditambah queer. Betul. Kamu sendiri sampai pada kesadaran itu, apakah kamu punya teman yang LGBT atau kamu bergabung dalam komunitas atau melihat mereka mulai kehadirannya semakin nampak di antara kita ya dalam kehidupan sehari-hari? How do you meet them? Sebenarnya sih aku kadang juga masuk ke dalam kelompoknya mereka, dan aku melihat mereka apa ya, mereka tuh sama aja kayak kita yang normal ini, sama-sama bisa bersosialisasi dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi aku tidak tahu entah kenapa Indonesia mendiskriminasi tentang LGBT tersebut gitu loh. Padahal menurutku tuh sama aja, kita juga sama-sama dilahirkan, sama-sama di bumi, dan kita sama-sama manusia gitu. Tidak ada yang dasar apa yang mencerminkan sehingga ini menjadi beda gitu loh. Oh ini kamu manusia biasa. Oh ini kan LGBT. Aku udah mau berteman sama mereka. Nah, iya, sebenarnya normal mereka itu. Cuman nggak tahu ya di Indonesia kenapa mereka mendiskriminasi itu. Itu sih. Oke, sekarang saya men-challenge Mario nih. Kamu saya proyeksikan akan menjadi salah satu CEO besar di Indonesia ya. Mungkin sekurang-kurangnya mewakili CEO dunia lah yang punya cabang di Indonesia. Nah, ini terutama buat teman-teman, karena mungkin kita masih perlu mengidentifikasi ya, teman-teman LGBT ini apakah perlu perlakuan khusus terkait dengan teknologi. Kayaknya saya masih mungkin enggak ya, karena tadi Mario juga mereka seperti kita kok ya. Nah, ya sekarang saya challenge kamu di sini ya. Kalau kamu jadi CEO dalam rekrutmen pegawai, apakah kamu terbuka memiliki LGBT sebagai bagian dari korporasi kamu? Ini mungkin sesuatu yang baru banget ya di Indonesia ya. Nerima untuk ya katakanlah ya ketemu bareng ya, seperti yang kamu lakukan ya, kamu mingle dengan mereka aja kadang-kadang belum, apalagi diterima, apalagi nanti kalau ada daftar isian ya, orientasi seksual ya, ditulis LGBT misalnya. Nah, Mario akan menginklusikan mereka dalam korporasi kamu, atau kamu cenderung akan mengeksklusikan mereka? Ini tak kasih bahasa sederhana aja ya. Jadi kalau dalam untuk rekrutmen, kalau aku sebagai CEO-nya, aku benar-benar sangat terbuka untuk mereka, sangat menerima mereka, karena aku tidak memandang LGBT itu adalah suatu hal minoritas. Menurutku malah mungkin beberapa kaum LGBT itu yang mungkin memiliki potensi yang begitu besar, mungkin memiliki kecerdasan sangat tinggi gitu. Jadi mereka nggak hanya harus manusia normal sih, nggak hanya harus manusia normal yang benar-benar pintar, cerdas, mungkin saudaranya Elon Musk gitu baru bisa keterima. Nggak hanya jadi normal aja, tapi LGBT pun juga bisa
direkrutkan seperti itu, Romo. Nah, oke. Kamu sudah masuk ke teori yang sedang kita pelajari ini ya, Mario ya. Kamu berada pada sisi etika yang memberikan penghormatan pada martabat pribadi manusia ya. Dan ketika kita bicara manusia itu inklusif ya. Tidak ada kelompok manusia yang dikecualikan. Nah, sekarang lawannya seringkali apple to apple dengan aliran etika ini adalah utilitarian. Dan ini jumlahnya nggak sedikit banget ya. Tiba-tiba para karyawan kamu yang menamakan diri manusia normal protes pada Mas Mario. Kok nerima LGBT sih? Kami terganggu dengan kehadiran mereka. Nah, gimana Mario mau menerangkan itu pada mereka? Karena ini jumlahnya nggak sedikit loh ya. Kemungkinan mereka adalah mayoritas yang bisa menekan kamu ya. Sementara mungkin yang kamu terima di korporasi kamu ya, dari segi jumlah, mungkin satu atau paling banter beberapa ya. Nah, Mario gimana mempertahankan ini? Dan setelah kamu ngobrol-ngobrol dengan top 8 ya, jadi orang-orang yang ada di sekitar kamu, Mas, anu aja lah, di cancel aja, diterima ya. Ini kepentingan banyak orang loh, Mas. Lebih baik ya, nah, ini kalau mengutip kitab suci ya, lebih baik satu dikorbankan untuk kepentingan semua ya, daripada kepentingan hampir semua dikorbankan untuk satu orang ini. Nah, Mas Mario memberi persuasinya gimana? Karena ternyata pilihan kamu dikonfrontasi oleh sebagian besar yang lain, yang barangkali belum melek ya, gender, mungkin masih penuh prasangka terhadap kelompok LGBT. Agak susah juga sih karena susah kan seringkali ini ya. Di Indonesia tekanan kelompok ya, apakah itu netizen atau mayoritas, itu seringkali akhirnya ya karena berteriak keras menang. Nah, gimana ya kita bisa bersuara lantang meskipun barangkali suara kita nggak terlalu gede ya, tetapi bisa memenangkan hati kelompok yang lebih mayoritas. Aku sih mengingat doa aku percaya yang edisi lengkap itu di situ bilang ia dilahirkan bukan dijadikan sehakikat dengan Bapa. Jadi ya LGBT ya menurutku sama-sama aja kok, sama rata ya sama kita. Toh juga mereka in real life-nya aja tidak mengganggu kehidupan kita kok yang normal-normal ini gitu. Kecuali itu mungkin ada beberapa orang tertentu yang mungkin secara karakter atau sifatnya itu mungkin yang menurut orang lain kok gini gitu orangnya gitu. Itu kan cuma beberapa aja. Ya, tapi sebagian besar mereka biasa aja kok, tidak mengusik kehidupan kita, tidak mengganggu kehidupan kita, nggak bikin kita resah juga kok. Malah kita sangat ingin berganding dengan yang lain gitu. Oke. Itu sih Romo yang aku bisa sampaikan. Mario ya. Menarik Mario. Karena salah satu ruang yang sekarang ini ya disebut sebagai ruang inklusif adalah juga ruang yang terbuka terhadap mereka yang punya orientasi seksual lain. Dan meskipun tadi lebih implisit ya di dalam advertise-nya Apple, di Amerika itu ini ya, kita nggak bisa ngomongin seenaknya ya para LGBT, tidak seperti di Indonesia ya. Di Indonesia itu kita seringkali masih kasar banget sih. Kita kecuali mereka open pada kita ya, misalnya saya bahkan di antara romo-romo ya, itu karena romo yang G itu tidak ada beberapa ya, bahkan di dalam SY juga ya, tapi mereka selalu open ya,
saya Romo ya, mungkin tinggal kamar dengan kita. Itu ya Romo ya. Sudah menerima ya, gereja sendiri sudah menerima. Nah, yang penting tidak agresif ya. Lalu iya betul, itu ya intinya. Jadi di rumah kita biasanya ya tidak ada persoalan yang sangat serius ya, bahkan kalau kita sharing restroom ya, kita sharing recreation room ya, kita nonton film ya, mungkin ya kita lama-lama kita mau nonton apa gitu ya, kita karena mungkin preferensinya beragam banget ya, atau kita nonton yang netral aja ya, maksudnya inklusif ya untuk semua. Oke, Mario, terima kasih ya, ini menarik. Jadi ketika kita bicara tentang minoritas, satu kelompok yang nggak boleh kita kesampaikan adalah LGBT. Nah, kita mau dengerin nih yang suara terakhir dari Mario. Kamu tunjuk salah satu teman kamu dong. Kita mencoba mencari. Kayaknya Axel Fransilalahi, NIM-nya 167. Axel Frans Silalahi. Yuk, Axel. Oke, Axel. Ya, terima kasih ya. Mario boleh tetap on cam, boleh juga dimatikan ya. Feel free ya. Oke, Axel. Oke, Romo siap. Ketika bicara tentang minoritas, siapa lagi yang harus kita sebut, Axel? Tadi Mario mengingatkan kita, Romo jangan lupa LGBT ya. Saya temenan sama mereka dan mereka ini kita harus lebih tidak berprasangka dalam memandang mereka ya, termasuk di dalam dunia kerja ya. Maka nanti kalau korporasi kalian mengklaim ya, kami menghormati martabat manusia tapi menolak LGBT, itu sama aja bohong ya. Cuman di atas kertas ya, nilai-nilainya misalnya equality ya, atau bahkan justice atau gender justice ya. Itu harus ada ininya sih, harus mau menerima ya. Axel, gimana? Bisa menemukan kelompok minoritas mana lagi yang harus kita inklusikan? Susah ya Romo, kayaknya udah diambil semua Romo, nggak kepikiran lagi Pak. Oke, sebenarnya ada loh Axel, satu kelompok lagi yang banyak tapi jarang kita lihat dalam dunia sains dan teknologi. Ketika kita memikirkan sains dan teknologi, biasanya kita cuma menunjuk satu kelompok orang. Oh. Kalau di Amerika biasanya nanti juga color people ya, atau people of color ya, mereka yang berkulit berwarna misalnya ya. Jadi di Indonesia kan juga sama ya, sebenarnya suku-suku itu memiliki kulit yang berwarna ya. Jadi nggak boleh diskriminatif, misalnya nggak mau menerima teman-teman dari Papua atau dari Indonesia Timur lainnya atau dari Indonesia Barat yang lain ya. Nah, ada lagi Axel, mereka ada di sekitarmu loh. Oh, apa ya? Teman-teman yang berkulit hitam gitu loh. Berkulit hitam ya, biasanya prasangka orang terhadap orang yang color people, maksudnya yang kulit berwarna itu apa sih namanya kulit hitam? Kebanyakan dari ini ya dong, keseringan yang aku lihat dari teman-teman yang mungkin semenjak kejadian ini sih semenjak aku merantau ya Rom. Tapi kalau mungkin di tempat aku makin luas, ternyata banyak teman-teman yang sekitarku yang berburuk sangka terhadap teman-teman yang dari yang berkulit hitam lah khususnya. Mereka kenapa ya kalau tiap kali mereka itu ketemu orang kulit hitam kayak teman-teman dari timur ya gitu kan, dari Papua gitu, mereka itu kayaknya menjauh gitu, seolah-olah takut. Aku sendiri bingung, emang apa yang harus ditakutkan sih kan gitu? Apa mereka belum pernah ya bicara sama mereka? Justru jujur aja ya Romo, kalau aku berkomunikasi sama mereka itu kok kayak masuk ya, tiap kali apapun kalian bicarain masuk gitu Romo.
Nah, kenapa ya orang-orang ini? Kenapa ya banyak orang justru malah takut ya? Bahkan kalau melihat pun, jangankan untuk berusaha mencoba berkomunikasi atau mendekati, bahkan melihat pun mereka, kenapa harus pandanganmu berbeda terhadap kita yang berkulit hitam ini dengan yang lainnya gitu, Rom? Ya memang sih, Rom, gitu aja. Oke, jadi nanti kira-kira Excel ya, kalau kamu jadi CEO sebuah korporasi ya, Excel perlu menginklusikan ya teman-teman yang berkulit hitam ya. Tidak boleh mereka dalam rekrutmen dijegal ya karena alasan mereka berkulit hitam, dan itu seringkali dihubungkan dengan prasangka-prasangka tertentu ya. Misalnya kalau di Amerika itu kulit hitam itu misalnya males ya. Orangnya lebih males. Kalau orang Jawa itu lebih tekun ya. Nah, apakah itu stereotipe ya? Prasangka atau stigma sehingga apa ya atau nanti mabuk-mabukan ya, misalnya orang-orang timur itu suka mabuk-mabukan ya, jadi nanti kalau kerja ya tidak akan bisa maksimal. Nah itu nanti perlu dicek ya, dan tadi saya kira Excel menyatakan sesuatu ya, kita itu belum berjumpa tapi sudah punya prasangka ya, maka prasangka-prasangka itu perlu digedor ya dengan perjumpaan. Oke rekan-rekan, satu kelompok lagi, karena belum disebut juga sampai akhir, yaitu perempuan. Dalam dunia sains dan teknologi, perempuan itu masih minoritas. Terutama at top positions. Ya. Sebut aja manajer ya. Berapa di antara manajer kita itu yang udah perempuan. Apalagi nanti CEO ya. Mungkin sudah ada beberapa, tapi kadang-kadang nggak kita undang ya. Yang diundang itu selalu CEO itu cowok terus ya. Nah, teman-teman, ini juga adalah kelompok minoritas dan etika penghormatan pada martabat pribadi manusia itu mencoba untuk memberi suara, memberikan ruang untuk teman-teman yang minoritas. Nah, maka nanti isu-isu inklusivitas, aksesibilitas, gender justice itu nanti akan kelihatan sih. Korporasi-korporasi yang besar biasanya lebih aware di situ. Dan tadi saya lihat dari Apple, saya senang sekali ya dengan yang dibayangkan oleh Apple. Sebenarnya ada satu korporasi oleh CEO muda ya, dia dari Batak juga kalau nggak salah ya. Dia pernah ditampilkan di acaranya Rossi, Kompas TV waktu kemerdekaan tahun yang lalu ya. Dia bilang gini ya. Nah, dia waktu itu ini kan korporasi orang muda ya, CEO-nya orang muda. Dia ditanya oleh Rossi, kamu nerima orang tua nggak di dalam korporasi kamu? Dan dia bilang, saya nerima. Bukankah orang tua seringkali dipersepsikan begini, begitu ya? Dan dia bilang, orang tua itu punya wisdom ya, dan korporasi muda ini butuh mereka. Kita tidak hanya butuh orang-orang yang sangat inovatif, tetapi juga orang-orang yang punya kebijaksanaan. Oke, teman-teman, kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Nanti bagian-bagian dari teks, silahkan kalian baca agak pelan-pelan ya, agak belibet ya memang ya. Tapi itu yang nulis sebagian juga pakar dalam dunia sains dan teknologi ya. Tapi saya kira gagasan umumnya sudah kita omongkan dalam pertemuan ini. Terima kasih. Video-videonya juga menurut saya menarik untuk kalian lihat ya, dari tragedi Fukushima, sekelompok orang yang terdampak ya karena reaktor nuklirnya mengalami kebocoran. Itu juga kelompok minoritas yang perlu kita lihat. Lalu ada video juga tentang Toyota yang recall produknya karena consumer first ya. Konsumen adalah yang pertama. Maka kalau ada cacat produk, ya korporasi yang baik harus merecall produknya ya, dan tidak diam-diam menanggungkan itu pada customer. Oke, terima kasih semua dan selamat melanjutkan hari. Yang mau ke gereja silahkan ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Axel, Mario, dan teman-teman yang lain. Selamat sore semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Yuk.